Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Dan saudara, seperti biasa, sebelum kita lanjut pembahasan di video ini, mari kita terlebih dahulu melihat cuplikan video yang berikut. Kalau saudara bilang, kenapa Tuhan pilih Israel? Bandingkanlah Israel dengan bangsa lain. Bandingkanlah perjanjian lama dengan kitab sejarah bangsa manapun. Kita kalah jauh. Kita terlalu tertinggal. Kita penyembah berhala. Kita tidak peduli Tuhan. Kita jahat kepada Tuhan. Israel bukankah jahat kepada Tuhan? Benar. Tapi di tengah-tengah mereka ada orang yang cinta Tuhan dengan cinta yang demikian besar. Lihat Daud, lihat Abraham yang setia, lihat Musa, lihat Yeremia, lihat Mika, lihat nabi-nabi yang korbankan hidup demi Tuhan. Maka Tuhan mencintai Israel. Saya tahu Tuhan yang bikin mereka cinta Tuhan, tapi Tuhan tetap menghargai cinta yang diberikan. Bangsa lain mana ada yang berikan cinta seperti ini? Kamu berbagian. Berbagian di mana? Di pesta makannya Tuhan. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu kan untuk orang Yahudi. Memang. Karena orang Yahudi orang spesial. Apa sih spesialnya mereka? Kenapa mereka begitu spesial? Karena Tuhan sudah menaruh hati pada mereka dari awal. Kenapa dari awal Tuhan taruh hati kepada mereka? Karena di tengah-tengah mereka muncul begitu banyak orang. Kita sekarang lihat dari sudut pandang manusia ya. Jangan lupa kedaulatan Allah dan sudut pandang manusia dua harus seimbang. Karena banyak dari mereka orang-orang yang cinta Tuhan. Saya mau tanya dari sejarah Indonesia, pernahkah ada nabi yang rela mati bagi Tuhan? Di Israel pernah ada Yeremia. Di Israel pernah ada Yesaya yang digergaji di dalam zaman Manasye demi Tuhan. Dia terus khotbah, kembalilah kepada Tuhan, jangan abaikan dia, jangan menyembah berhala, buang berhala. Dan orang mengatakan, Raja berkata kepadamu, kalau masih khotbah seperti ini, Raja akan gergaji kamu, dikelilingi oleh kayu, lalu kamu dipotong jadi dua dengan kayu itu. Tapi Yesaya mengatakan, gak peduli, Yesaya sudah sangat tua. Ini dari tradisi orang Yahudi ya. Yesaya sudah sangat tua, lalu dia tetap khotbah menyerang Raja Manasye. Akhirnya dia dimasukkan ke kayu, digergaji sampai mati. Orang rela melayani Tuhan sebesar ini, di mana di bangsa lain terdapat? Adakah bangsa lain orang seperti Daud? Daud yang mengatakan, demi Tuhanku saya akan perangi Goliat. Daud yang mengatakan, demi Tuhanku saya tidak akan bunuh Saul. Demi Tuhanku saya rela mati. Adakah orang seperti Daud yang mengatakan, kalau Tuhan mau tahtaku saya buang. Biar Tuhan ambil tahtaku, kasih ke Absalom, saya mau lari aja. Saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Waktu dia sudah sangat jahat berdosa, ditegur Nabi Nathan, dia langsung sobek bajunya, datang ke Tuhan dan mengatakan, saya sudah berdosa, kasihanilah aku. Tanganku penuh dengan darah, aku tendensinya jahat. Dari kandungan ibuku saya sudah cemar. Di mana ada orang-orang seperti ini di bangsa lain? Kalau saudara bilang, kenapa Tuhan pilih Israel? Bandingkanlah Israel dengan bangsa lain. Bandingkanlah perjanjian lama dengan kitab sejarah bangsa manapun. Kita kalah jauh. Kita terlalu tertinggal. Kita penyembah berhala. Kita tidak peduli Tuhan. Kita jahat kepada Tuhan. Israel bukankah jahat kepada Tuhan? Benar. Tapi di tengah-tengah mereka ada orang yang cinta Tuhan dengan cinta yang demikian besar. Lihat Daud, lihat Abraham yang setia, lihat Musa, lihat Yeremia, lihat Mika, lihat nabi-nabi yang korbankan hidup demi Tuhan. Maka Tuhan mencintai Israel. Saya tahu Tuhan yang bikin mereka cinta Tuhan, tapi Tuhan tetap menghargai cinta yang diberikan. Bangsa lain mana ada yang berikan cinta seperti ini? Paulus mengatakan di Athena, Tuhan berikan kamu kebaikan, tapi kamu sembah patung. Dari mana kesuburan? Dari Tuhan. Yet kamu menyembah patung dewa kesuburan. Dari mana kemenangan perangmu? Dari Tuhan. Tapi kamu menyembah dewa perang. Dari mana hikmat bijaksanamu? Dari Tuhan. Tapi kamu menyembah Athena. Kenapa kamu begitu jahat kepada Tuhan? Tuhan begitu baik kepadamu, namun kamu sangat jahat kepada dia. Banyak orang mengatakan, Tuhan jahat, kenapa aku nggak dijadikan kaya? Engkau tidak sadar, engkau yang sangat jahat. Ini seperti anak yang bilang ke orang tua, Papa, Mama, kenapa nggak bisa kasih mobil mewah untuk saya? Papa Mama mengatakan, saya mati-matian membesarkan kamu, kamu masih tuntut ini itu, kamu kurang ajar. Banyak anak sangat kurang ajar kepada orang tua, karena rasa orang tua harus bikin dia mewah. Celaka loh anak seperti ini. Orang tua berkorban bagi anak dengan perasaan korban yang sebesar apa yang banyak orang nggak tahu. Saudara menjadi anak, hargai orang tua. Orang tua banting tulang mati-matian pelihara anak. Jangan tuntut apa-apa dari mereka dalam hal uang. Saudara sudah mampu, punya pekerjaan, cari kerja, jangan minta uang ke orang tua.
Orang tua punya bagian sudah selesai sejak engkau jadi remaja, jadi pemuda. Sejak engkau lulus kuliah, orang tua harusnya tidak lagi support engkau. Harusnya tidak lagi tolong engkau dalam hal apapun. Mari belajar berjuang, mari belajar mandiri, mari belajar menunjukkan ke orang tua. Pendidikanmu, pemberianmu sudah cukup, sekarang saya mau berjuang untuk hidup saya. Itu anak yang baik. Tapi banyak anak cuma mau terima, tadahkan tangan, minta, aku nggak punya mobil, minta mobil, aku nggak punya uang, minta uang, aku nggak punya harta, minta harta, aku nggak punya kemewahan, minta kemewahan. Semua minta. Anak seperti ini jahat, banyak orang seperti ini ke Tuhan. Tuhan, kalau benar engkau ada, kenapa aku sakit? Loh, kamu tahu dunia ini penuh dengan kekacauan karena manusia jatuh dalam dosa. Tanggung dong akibatnya. Kalau ada orang tua bilang ke anak, nak, jangan lakukan ini, anaknya tetap lakukan. Bukankah kalau dia kena akibat, itu kena akibat yang wajar dia dapatkan? Manusia di dalam dunia nggak ada yang berhak hidup baik. Tapi Tuhan masih tetap pelihara. Itu pun bikin kita tidak peduli Tuhan. Tetap kita menyembah berhala. Nggak ada sejarah bangsa-bangsa sebelum Injil masuk yang punya niat menyembah Tuhan dengan tulus. Israel ada begitu banyak nama yang mengharukan hati. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah dengar bersama. Dan Bapak Pendeta di video tadi menjelaskan bahwa memang dari dulu, ya, dari zaman purbakala, dari zaman Alkitab, orang Israel memang sering memberontak kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan selalu mengasihani mereka? Karena di antara mereka ada orang yang setia kepada Tuhan. Ada orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tetap menepati janjinya kepada bangsa Israel. Dan kita percaya hari ini ada orang yang setia, ada orang yang percaya kepada Yesus Kristus di antara orang Israel. Dan itu akan membuat orang Israel tetap bertahan dan tetap menang dalam segala persoalan. Dan saudaraku dalam Tuhan, tetap saya mengajak kita untuk terus mendoakan bangsa Israel dan bangsa Palestina saat ini yang sedang bermasalah, supaya oleh pertolongan Tuhan kedua bangsa ini secepatnya damai, dan kita merindukan mereka dalam keadaan sukacita, dan lebih lagi kita merindukan tidak ada lagi yang namanya korban jiwa di antara mereka, baik dari pihak Filistin maupun di pihak Israel, ya. Dan saudara dalam Tuhan, sebagai berkat rohani bagi kita di kesempatan ini, di dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 63, ya, dengan perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Dan saudaraku dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya daripada Tuhan saja ada pertolongan. Ya, di ayatnya yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ketika jiwa Daud melekat kepada Tuhan, ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan,
maka tangan kuasa Tuhan menopang dia. Tangan kuasa Tuhan menolongnya. Tangan kuasa Tuhan memberkati Daud. Jikalau Tuhan memberkati Daud, jikalau Tuhan menopang Daud, kita pun demikian. Ketika kita berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa menopang kita, menguatkan kita, dan membuat kita tetap bersuka cita. Saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin tekun di dalam Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita dan Tuhan Yesus memberkati kita.